Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumela sumi wa dzurriyyati wa jannah syai'in jalan ketemu qarabin. Usanillah mu'allif hadal kitab Syekh Nawawi Dimashqi. Mangkulan sunan ba'na ummatin wa billahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimil ghibati. Bab tentang haramnya ghibah. Ngerti ghibah ya? Bukan namimati dan namimah. Apa namimah? Mengadu domba. Iklam anahata ini saat menit dua hal ini, haslata ini iku min akbahil qobaihi, termasuk perilaku yang paling menjijikkan. Tetapi wa aksiriha sebagian besar intisaron, berjalan finnasi dalam manusia. Ini perilaku yang banyak dosanya, perilaku yang sangat tidak baik, tetapi justru sering kita lakukan. Sampai ada program TV namanya gosip. Hatama yaslamu, sehingga tidak selamat minhuma saking ghibah dan namimah, sopo ilal qalil, kecuali hanya sedikit minan nasi saking manusia. Karena saking populernya perilaku ghibah ini, sehingga tidak banyak yang selamat dari kebiasaan ghibah. Kalau santri enggak ya? Anda enggak kan? Mari belajar kita tidak ghibah daripada ngerasani maca Quran. Fali umumil hajati, lan krono kebutuhan umum, ila tahdiri, untuk memperingatkan minhuma saking haramnya ghibah dan namimah, badaktu memulai sapa ingsun bihima. Karena pentingnya persoalan ini, maka di dalam bab hifdzul lisan, ghibah dan namimah diletakkan di bab pertama. Wa amal ghibatu, utai ghibah, ini definisi ghibah. Fa'idha mengkau tai ghibah iku zikruka, yaitu apa zikruka, oleh nyebut al insana ing manusa. Ghibah itu kita, Anda menyebut orang lain bima kelawan barang fihi kang iku ing dalem mimma saking barang yakrohu, yang tidak suka sapa insan. Ghibah itu adalah kita menyebutkan tentang seseorang yang sesuatu yang kita sebutkan itu tidak disukai oleh dia. Jadi kalau kita ngomong tentang si A, kalau si A dengar, dia tidak suka apa yang kita bicarakan, itu ghibah. Apapun pembicaraan kita tentang orang lain, yang orang lain itu tidak akan suka kalau dia dibicarakan seperti itu, maka itu ghibah. Biasanya kita biasanya khilafnya begini, Ustaz, tapi kan ini real. Oh, ini isu terbaru, Ustaz, nyata ini. Justru karena nyata itulah ghibah. Karena kalau nggak nyata, maka kita menjadi fitnah. Jadi kalau kita ngerasani orang dan yang kita bicarakan itu tidak terjadi, maka dosanya lebih besar, karena itu berarti kita telah melakukan fitnah pada dia. Ghibah itu adalah membicarakan tentang sesuatu yang real, yang terjadi pada dia, tapi dia tidak suka kalau dibicarakan itu ghibah. Kalau ada nggak, kalau Anda dibicarakan tapi Anda suka? Pernah? Anda dibicarakan, kalau dulu kayaknya pernah ada orang kasus, tapi nggak tahu sekarang ada nggak. Tapi dulu pernah ada teman itu begini, tolong aku digosipkan bahwa saya jadian sama dia loh ya. Enak ngono. Pengen digosipkan bahwa dia jadian sama dia.
seneng banget kalau diarani, mbak iku loh, pacare iku, dia seneng banget. Atau itu termasuk ghibah apa enggak? Tapi yang kalau definisinya di sini adalah apapun pembicaraan kita tentang seseorang yang kalau kita sampaikan dia tidak suka, itu ghibah. Sawaun kana, ghibah itu podo go ono fi badanihi, dalam badan, di dalam persoalan fisik, nggak boleh. Au dini utawa agomo, fisiknya nggak boleh dibicarakan, agamanya tidak boleh dibicarakan. Au duniahu, utawa materinya, dunianya. Au nafsihi, utawa sifatnya. Au kholqihi, utawa bentuknya. Au khuluqihi, utawa perilakunya. Au malihi, utawa hartanya. Au waladihi, utawa anaknya. Au walidihi, utawa orang tuanya. Apapun yang terkait dengan itu. Au zaujihi, utawa suaminya. Nggak usah dirasani, mbak sampean iku wayu kok bojone sampean nggak imbang tuh mbak, nggak perlu. Justru itulah seninya rumah tangga toh. Duh, kalau sing ayu, sing cantik dapat ganteng, berarti sing gak ayu akan dapat nggak ganteng. Itu turunannya kan nggak ada perbaikan keturunan. Sehingga yang cantik dapat nggak ganteng itu biasa. Atau yang ganteng banget tapi istrinya nilainya 5, yo biasanya gitu. Kita punya dulu ketika kita kuliah, ada dosen kita yang ganteng banget. Dia ganteng, pintar, alumni luar negeri, kaya, tapi istrinya koyaknya nggak begitu setara. Kadang jadi rasaan, mas itu kok nggak pilih sing ayu ya. Kayak ada tokoh internasional, tokoh besar, kaya, termasuk orang paling kaya di dunia, dia ganteng, kaya, istrinya melainkan jadi rasan-rasan di sosial media. Kenapa nggak milih perempuan yang cantik? Ternyata nikah itu persoalannya bukan sekedar cantik atau ganteng, tapi kecocokan hati. Kan begitu. Karena itu nggak boleh ngerasani istrinya atau suaminya. Au bahkan khodimihi, pembantunya. Pembantu itu apa sekarang? ART. ART ini aja nggak boleh dirasani. Au mamlukihi, atau budaknya. Au imamatihi, utawa kalau laki-laki serban, kalau Anda apa? Kerudungnya. Iku lho mbak, iku lho, bajunya gini kok kerudungnya gitu toh. Nggak perlu dirasani, biarin aja, nggak perlu dikomentari. Au saubihi, atau pakaiannya kaya apa, nggak perlu dikomentari. Kalau dulu pakaian itu potongannya rata, saiki malah gak rata. Enek sing miring rene, enek sing miring rene, enek sing dhuwur, depan tinggi, bawahnya, belakangnya pendek, kan macam-macam toh. Au misyatihi, utawa melakune, cara jalannya nggak usah dikomentari. Wa harokatihi, gerakannya. Wa basyasatihi, apa basas itu, wajah yang berseri. Saman kok mbak itu saiki mungkin ya sukses be, kok tiap hari kita senyum-senyum, nggak perlu ngerasani wajahnya. Au kholakatihi, kholaatihi, utawa khola itu keinginannya, nafsunya. Wa ubusatihi, lan wajah apa namanya, abus, wajah masam. Wa tolakatihi, lan perceraiannya. Enek teman kita naudzubillah misalnya cerai, nggak perlu dirasani, bahwa itu untuk ambil pelajaran boleh. Tetapi kalau misalnya Anda jadi guru, Anda jadi orang tua, boleh kita mengambil pelajaran dari perilaku orang lain, itu boleh diceritakan. Tetapi kita tidak boleh nyebut orang, karena kita mengambil pelajaran dari perilakunya, bukan orangnya. Sehingga kalau Anda ngajar, misalnya ada siapa yang kita bisa ambil pelajaran untuk anak-anak didik kita, maka Anda boleh cerita tentang perilaku dia, tapi tidak perlu loh ya, ini
yang melakukan namanya ini. Enggak. Kalau namanya nyebutkan nama, itu akan jadi ghibah. Yang kita ambil pelajaran adalah perilakunya, itu boleh tanpa menyebut nama. Aghoiri dalika mima saking barang ya ta'alaku yang berhubungan di kelanma. Hujannya makin deras, kayaknya makin nyenyak nanti. Sawa'u dzakartuhu padha uga menyebut sapa ingsun ing ma bilah dika kelawan ucapan au bi kitabika atau dengan catatan. Padha hibah itu bisa dengan ucapan, bisa dengan tulisan. Kalau ucapan berarti kita neng kamar, tulisan berarti kita update status. Ucapan, tulisan nggak boleh. Tulisan yang hibah banyak toh, Anda lihat di update status sosial media itu tidak ucapan tapi tulisan, itu sama dosanya, nggak bener. Au romasta atau pakai simbol. Nah neng WA itu anak simbolan ya, nangis, terus opo lah macam-macam. Menggunakan simbol itu yang itu dipakai sebagai hibah, itu sama dosanya dengan kita ngomong. Dengan simbol nggak boleh. Au asyarta atau pakai isyarat. Enek wong lewat kondone Mbak dilonto. Gini-gini. Kita nggak ngomong cuma tangannya pakai isyarat. Yang isyarat itu menunjukkan bahwa kita ghibah pada dia. Itu pun sama dosanya. Isyarat tadi dengan apa? Biainika, dengan matamu. Kita sering ya isyarat dengan mata. Mbak paham lah. Paham kan yang saya bicarakan? Padha wae. Isyarat dengan mata nggak boleh. Au yadika, isyarat dengan tangan. Au biroksika, atau isyarat dengan kepala. Apapun isyarat yang kita gunakan untuk ghibah itu nggak benar. Kayaknya kita perlu belajar. Sekarang kita lihat lebih jauh. Amal badanu, anapun ghibah terkait dengan badan, iku fakaulika kaya ucapanmu, akma, apa ama? Buta, akroja, pincang, kayak kita kadang enek kucing, tengler, itu termasuk ghibah nggak? enek kucing yang itu, yang galak banget itu. Kadang kan kita teriak-teriak, ya itu ya, tengler masuk ya. Itu termasuk bully bangga itu. Kita nyebut siapa? Coki, kita bilang gendut nggak boleh, karena itu bully. Kita bilang tengler mungkin juga nggak boleh. Ini kucing maksudnya. Ke orang nggak boleh begitu. Pincang, buta, atau akmasa itu rabun. Akrou, apa akrou? Botak. Enek teman dosen, teman laki-laki. Oh si botak datang. Nggak boleh kita nyebut itu karena itu terkait dengan fisik seseorang. Qasirun, pendek, ada toh, karena dia pendek kemudian disebut cebol. Itu nggak benar. Atau tawil, tinggi, biasanya enak tinggi banget apa? Itu loh, wit klopo teko. Misalnya karena dia tinggi banget, kemudian kita mengasosiasikan dia dengan pohon kelapa atau jangkung atau apalah, apapun yang terkait dengan fisik nggak boleh kita bicarakan. Aswadun, hitam, enek konco kumba hitamnya kayak kopiah. Kulitnya hitam, asfaru atau kuning. Mungkin sekarang beda ya. Kalau Anda disebut mbak itu lo kuning banget, mungkin seneng. Tapi lah mbak itu lo pucet, beda mana toh. Tapi intinya adalah kita menyebut sesuatu yang kemudian itu tidak disuka. Itu termasuk ghibah. Apapun yang terkait dengan fisik nggak boleh kita bicarakan. Jangan pernah membicarakan fisik orang.
Anda masih ingat kalau orang Jawa, apalagi kalau Anda yang perempuan hamil, biasanya ibu hamil nggak boleh ngerasani orang, karena biasanya akan niru ke anaknya, ya kan? Nenek seorang ibu-ibu hamil, kemudian ada orang yang apa namanya, andeng-andengnya gede, wong iku rek, ternyata anaknya akhirnya niru. Nggak boleh membicarakan orang lain. Banyak orang Jawa mengatakan nggak boleh, karena itu akan apa namanya, sirian. Itu badan. Kita lanjutkan. Wa amad dinu, agama, perilaku agama seseorang juga nggak boleh kita bicarakan. Kakaulika fasikun, orang fasik. Kita sering sekarang ini yang problem kita kalau di sosial media. Sering menyebut teman kita kafir, murtad. Padahal kita diajarkan nggak boleh kita menyebut orang dengan perilaku itu. Fasik nggak boleh, sarik, pencuri, maling, khoinun, orang yang khianat, zolimun, orang yang dolim, mutahawinun, orang yang apa mutahawin? Orang yang gegampang bisolati kelan sholat, lah dijak sholat bulet. Takoni, ayo mbak jamaah, biarin ustad biasanya aku bulet itu. Maka nggak boleh ngarahni temennya begitu. Loh itu sudah terkenal. Kalau dulu di temen ustad itu satu kamar, pondok sak kamar, itu jarang banget jamaah di masjid. Sehingga kalau dia ke masjid itu koncone surprise. Kok yo biasanya nggak pernah ke masjid disorai. Oh ini masjid ini. Karena jarang ke masjid. Nah, kalau sini enggak lah. Biasanya kalau santri, kalau Anda kan belum adzan udah di musola. Paling enggak isya. Nah, karena habis maghrib sampai isya itu gak mulai. Dari sebelum adzan isya sudah di musola. Mutasahilun, orang yang meremehkan, fil najasati dalam masjid najis, orang yang gak resian. Mungkin bahasa kita kemproh wis teko urung. Nggak boleh nyebut teman kita begitu, walaupun nyatanya memang dia komproh, tapi kita tidak boleh nyebut dia begitu, karena nek toh yang gak resian banget. Lah orang Jawa ngatakan biyen mungkin bapaknya pas mendem hari-hari gak mandi sehingga naik jadi kemproh. Nah, nanti kalau Anda jadi ibu, maka biasakan kalau Anda nanti hamil sampai nyusui ketika anak-anak masih kecil, kalau kita diajarkan ketika sejak kita ngandung sampai ngerawat bayi, biasakan ibunya itu wangi. Anda biasakan wangi, karena anak kita yang masih bayi itu ketika sejak kecil kita biasakan dengan bau wangi, dia akan membiasakan diri dengan itu, sehingga sampai gede, sampai dia dewasa, dia akan berusaha menjadi bersih dan wangi. Tapi lah Anda, ibu ngemii gak adus, kan akhirnya dia biasa bau kelek, bau macam-macam. Akhirnya kan dia ya biasa nggak mandian. Kalau orang Jawa begitu. Karena itulah kenapa sebagian orang mengatakan kalau ingin lihat bagaimana perilaku orang tua, lihatlah anaknya. Atau kalau kita melihat anak, lihatlah orang tuanya. Apakah orang tuanya resian atau tidak. Perilaku orang tua itu akan banyak terserap dalam perilaku anak-anak kita. Orang yang komproh, atau laisa ora ana sapa man iku baron, orang yang berbuat baik liwalidi maring orang tua, atau dia orang yang berani pada orang tua. Walayadou, itu juga nggak boleh, walaupun mungkin teman kita karo wong tuane wani, kita nggak perlu menyebut dia begitu. Layadou yang tidak juga yang seterusnya, layadou tidak meletakkan azakata ing zakat mawadiiha ing tempatnya zakat, tidak mengeluarkan zakat. Layastanibu tidak menjauhi al-ghibata ing ghibah, atau
Enak biasa teman kita suka ngerumpi, kemudian kita bilang tukang ngerumpi kemana? Nggak perlu gitulah. Artinya kita tahu bahwa perilakunya itu buruk, perilakunya nggak baik, tapi kita tidak boleh menamai dia dengan itu. Itu prinsipnya. Wa amad dunia atau utawi persoalan duniawi faqalil adabi, yaitu orang yang tidak punya etika, orangnya tidak punya sopan santun. Tahawunun binasi, gampang pada orang, tidak menghormati orang lain. Layaro, tidak bisa melihat li ahadin maring seseorang alai ngatasi man hakon yang benar. Kalau bahasa kita apa? Enek tuh orang yang pokoknya wong semua orang itu salah, yang benar hanya dia. Enek biasanya ya. Diomongi gak kena karena merasa tidak pernah salah. Yang salah itu enek kuliah nilainya jeblok, yang salah dosennya. Dia nggak lulus, yang salah dosennya. Gak lulus skripsi, yang salah dosennya. Oh, dosen pembimbing saya, bukan kok dia. Jadi dia tidak pernah bisa melihat kekurangan dirinya, yang salah orang lain. Itu perilaku yang nggak benar. Kasirul kalami, wong sing akeh ngomongnya. Kalau santri nggak ada biasanya. Mungkin ya ada ya satu, ditambah koncone. Akeh ngomongnya biasanya daerah tertentu ya. Enek toh, enek santri yang daerah di ngomongnya ngetuprus wakeh. Biasanya kalau dulu saya zaman Ustadz itu kan kena dititeni lah, enek santri dari wilayah tertentu, daerah di ketok kok wakeh dari ya daerah ini ya. Oh iya bener, pokoknya anggar daerah itu terkenal ngomongnya akeh banget. Tapi kita nggak boleh menyebutkan itu kasirul kalam. Enek maneh kasirul akli, akeh mangan. Nah, iki mbak iki biasanya mangane sedina ping 5. Yo gak apa-apa. Ada lagi, mbak sampean ku mangan akeh kok gak gemuk-gemuk tuh mbak. Yo itu urusan dia. Tapi kita nggak perlu nyebut sing akeh ngomongnya mana. Atau kasirul naumi, akeh turune. Lah es turu itu gak kena digugah. Diguyang banyu itu aja malah mimpi ngelangi. Ada toh. Kalau dulu Ustaz tuh punya teman di kamar. Itu luar biasa. Iku sudah digenjong di kamar mandi itu gak bangun. Wae subuh ngaji. Itu hebat. Kasirul naumi. Ya namu tukang turu, tukang tidur fi ghairi waktihi, bukan pada tempatnya. Waktunya kuliah turu, waktunya ngaji, atau mungkin bakat-bakatan ya. Begitu masuk ngaji ini musola, golek tempat yang paling strategis. Sing ustadnya gak ketok, ngamping ning gurine apa di belakang tiang, ning pojokan. Ada dulu begitu. Lah kuliah ning gone tempat belakang. Karena itulah biasanya Ustaz itu kalau ngajar nggak pernah duduk. Kalau ngajar mesti berdiri. Kalau ngajar yang pasca 2 jam, ya berdiri 2 jam. Karena duduk itu gak nyaman, guri gak ketok. Sehingga siapapun yang ngantuk itu kelihatan banget. Apalagi di pasca kan nggak banyak orang. S1 aja yang 50 orang kita bisa lihat semua. Cuma anak pasca 10. S3 itu kan hanya 10 melingkar gini. Ngantuk situ itu ketok banget. Tidur tidak pada waktunya. Ya jelisu atau senengane duduk fi ghairi maudhihi, tidak pada tempatnya. Enek sing senengane lungguh ning meja kayak satpam. Duduk itu di kursi, enggak, dia senengane duduk di mana. Perilakunya enggak sesuai dengan kebiasaan. Itu hal-hal yang enggak baik, tetapi kita tidak perlu menjuluki mereka. Itu terkait dengan perilaku sehari-hari. Wa amal muta'alliqu, anapun yang berhubungan biwalidihi kelawan orang tua, kita juga tidak boleh mengkaitkan seorang anak teman kita dengan perilaku orang tua. Kaqaulika abuhu fasikun,
iki bapaknya lo maling, anaknya maling, bapaknya maling, nggak etis, nggak boleh. Atau Hindi, anaknya wong Hindu iki, itu juga nggak bener. Kayak tapi sering kita bilang kadang iki anaknya wong desa, masuk nggak itu? Ketok iki wong desa, kayaknya itu sama aja, nggak bener. Kalau di sini dikatakan seterusnya anak wong Hindu nggak boleh, atau Nabatiyun, anaknya rakyat jelata, orang kampung, sinyal gak ono. Mungkin kan ada toh daerah tertentu yang sinyalnya gak ono. Walaupun sinyal gak ono ya gak usah dibilangi sinyalnya. Neng kamu nggak ada sinyal ya? Anaknya rakyat jelata, atau Zinjiyun. Bapaknya ireng, kemudian disebut negro. Zinji itu negro. Kalau dulu ada teman yang enggak putih, kemudian disebut celeng. Ada toh teman kita yang disebut celeng. Misalnya si A, karena nama A itu banyak, akhirnya si A celeng. Tapi akhirnya malah masyhur dengan itu. Itu tidak benar. Ingkasafun, iskafun. Iskafun itu tukang sol sepatu. Jadi kita mengatakan, ini kan konteksnya adalah kita menyebut pekerjaan orang tua yang tidak baik. Oh, anaknya tukang sol sepatu. Walaupun pekerjaan orang tua kita memang sol sepatu, tetapi kita tidak boleh menyebut dia begitu. Atau bazazun, ada orang tua yang punya cacat, punggungnya ada punuke. Itu artinya apapun yang terjadi terkait dengan fisik orang tua tidak boleh dikaitkan dengan anak, sehingga itu akan menyakiti perasaan dia toh. Anda masih ingat lihat film kalau nggak salah Antena, itu perang antara zaman dulu antara Yunani dengan Iran, dengan Persia. Iran belum ada Persia, itu zaman masa Yunani. Kemudian di salah satu cerita itu orang-orang Yunani itu kalah karena ada pengkhianatan dari orang Yunani sendiri ketika diserang oleh Persia. Siapa yang khianat? Itu adalah seorang rakyat biasa yang kebetulan secara fisik itu punggungnya punuen. Ketika itu dia pengen jadi tentara untuk membela tanah airnya, tapi oleh Panglima Yunani dikatakan kamu nggak layak untuk jadi tentara. Tapi sebetulnya benar, karena di dalam tentara kan butuh fisik yang formal, fisik yang kuat. Nah, orang ini secara fisik nggak benar, nggak sesuai untuk kebutuhan tentara. Tapi itu kemudian membuat dia sakit hati. Akhirnya dia khianat dan merusak Yunani sendiri. Artinya ketika kita menyebut seseorang dengan itu benar dia bahwa dia punuk dan seterusnya, tapi kita tidak etis kalau menyebut itu sebagai sesuatu yang ini. Itu yang harus kita cermati. Nakhosun, gudiken, gudik yang suka, biasanya santri lah zaman biyen, santri itu mesti gudiken ya. Lah gak gudiken itu gak afdol jadi santri. Itu zaman dulu. Tapi sekarang enggak lah. Sekarang air pondok biasanya jauh lebih. Kalau dulu kan, kalau Ustadz zaman dulu di Tambak Beras di Jombang, kan jedingannya gede, nggak model keran, model jedingan. Jadi kalau kena gudik satu orang kemudian nular yang lain. Kalau sekarang kan enggak, karena semua pakai keran, sehingga tidak, insya Allah lebih higien. Ada teman kita gudikan kemudian diceluk si gudik nanti gudik, nggak boleh nyebut itu. Najarun, pedagang yang senang jual beli online. Hadadun, tukang besi. Al-Haddad, kan ada toh Habib Abdullah Al-Haddad, itu berarti tukang besi, bahasa normalnya begitu. Wa amal khuluqu, ana penutai akhlak,
Kakolika sayul khuluki, orang yang akhlaknya buruk. Au mutakabir, uta orang yang sombong. Muroin, orang yang riya. Ajulun, orang yang tergesa-gesa. Jabarun, orang yang apa jabar? Otoriter. Ajizun, orang yang lemah. Doiful kolbi, orang yang hatinya lemah. Mutahawirun, yang sembrono, perilakunya sembrono. Abusun, yang wajahnya bengkerut. Abasa watawala, masih ingat ayat itu. Kholiun, orang yang suka bercerai-berai, jadi nggak rukun sampai koncone, dan seterusnya. Wa amas saubu, fisiknya, agamanya, perilakunya, orang tuanya, akhlaknya, bahkan pakaian, model pakaian pun nggak boleh dirasani. Wasiul kami, orang yang pakaiannya ombo, apa ini namanya? Lengan bajunya apa sekarang dari tren toh, yang lengan baju ada kiwir-kiwirnya, apa namanya? Baju model apa tuh? Topan. Ulpa yang ngerti. Tawilu dhaili, yang panjang celanane. Biasanya lah roknya sampai lah perempuan sampai diseret 2 meter. Misalnya baju nganten. Wasihu saubi, kotor bajunya. Ke kampus wis pirang-pirang dino kelambine pancet itu. Atau kampus mulai Senin sampai Sabtu kelambine podo. Wa nahwi dzalika, dan seterusnya. Itu semuanya enggak disebut. Faqad naqala, kita sampai terus. Faqad naqala lan menukil sapa Al Imam Abu Hamid Al-Ghazali ijma' al-muslimina, ing ijma' orang Islam ala anal ghibata. Saat temene ghibah iku dzikruka. Ghibah itu apa? Kalau menurut Ghazali begini, definisi yang diberikan Ghazali. Ghibah adalah dzikruka, oleh nyebut sira ghairoka, ing selainmu, bima kelan barang yakrohu, yang tidak suka. Jadi apapun pembicaraan tentang orang lain yang tidak disukai oleh dia, itu semua masuk ghibah, walaupun itu benar. Itu ghibah. Itu definisi ghibah. Itu semua haram. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa aman namimatu, anapun utawi namimah, apa namimah? Mengadu domba. Faya iku naklu kalamil nasi, oleh ngambil ucapane manusa ba'dihim ing sebagiannya ila ba'din, untuk disampaikan. Nah, kalau bahasa kita itu nge-share ya, nge-share update status ala jihadil ifsadi, untuk tujuan memberikan kerusakan. Jadi kita nge-share tulisan yang tujuannya untuk provokasi, itu namimah. Apapun ucapan kita, nge-share tulisan orang yang tujuannya membuat provokatif, itu namimah. Dan itu ancamannya neraka. Padahal itu sering banget. Karena itulah kita belajar tidak mudah nge-share tulisan orang. Sehingga coba Anda bisa lihat, kalau kita nge-share tulisan itu kan hati kecil kita mesti akan ngomong, sebetulnya kita nge-share itu maunya apa toh? Apakah untuk memprovokasi atau untuk memberikan kebenaran? Hati kita nggak bisa kita bohongi. Ketika kita nge-share tulisan, apakah itu untuk konfirmasi, untuk klarifikasi, atau untuk provokasi? Kalau motivasinya provokasi, maka masuk namimah. Dan itu sama dosanya. Wa ma hukmuhuma, penutawi hukume namimah dan apa tadi, hibah, fahuma muharramatani, hukum hibah dan namimah haram bi ijma'il muslimin, secara ijma'. Jadi hibah, ngerumpi, update status yang enggak benar, dan nge-share tulisan secara dengan tujuan provokatif, itu semuanya haram. Faqad tadhahara,
lan teman-teman telah jelas ala tahrimiha menjelaskan ala tahrimiha ing atase haramnya ghibah dan namimah apa adalah ilu dalil as-sarihatu banyak dalil dari kitab suci Al-Qur'an wasunati lan sunai kanjeng Nabi wa ijma'il ummati banyak dalil dari ijma dari hadis maupun dari Al-Qur'an tentang haramnya ghibah dan namimah. Di ayat Al-Qur'an salah satunya yang dikutip di sini wala taghtab ba'dukum ba'do wala taghtab lan jangan ghibah sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'don. Itu ayat apa itu? Saya kira di kitab Anda ada ya ayatnya. Kalau di sini nggak ada masalahnya. Wala taghtab ba'dukum ba'do sehendaknya kita tidak ghibah satu sama yang lain. Wa qala ta'ala wailun utai kerusakan likulli humazatin lumaza orang yang suka ghibah. Wa qala ta'ala hamazin masain bin namim bin naim orang yang sama terkait dengan orang yang berjalan untuk ghibah dan untuk namimah. Tidak hanya kita ngomong, bahkan kita mau misalnya Anda dari pondok, kita dari rumah, kemudian kita diajak ketemuan dengan teman kita di kafe. Kita di kafe itu jelas yuk kita akan diajak ngerumpi. Perjalanan kita dari rumah ke tempat kafe itu loh sudah dicatat dosa karena kita akan berjalan menuju perilaku dosa. Jadi dosanya bukan hanya pas ngerumpi, pas gosip, berjalan menuju arah itu pun kita sudah ditakat dosa. Karena itulah kita mari kita belajar bersama untuk menjaga diri dari ghibah, dari namimah yang kalau di dalam bahasa kita sekarang bisa kita pahami dengan nge-share yang provokatif, nge-share tulisan-tulisan yang menyebarkan kebencian atau update status yang tidak benar. Semua masuk haram. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.